Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, dan kita sekalian sebagai umatnya. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah pada ajaran. Selamat pagi semuanya, calon siswa baru SMK Muhammadiyah 3 Kuningan. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kalian semuanya dan memudahkan segala urusan kalian. Para peserta MPLS yang saya cintai dan saya banggakan, ketika musibah COVID-19 melanda kita, dan saat ini kita tengah berada dalam new normal, kehidupan yang baru. Bagaimana menghadapi kehidupan, melakukan aktivitas kita di tengah pandemi corona. Pemerintah menganjurkan kepada kita sekalian untuk senantiasa melaksanakan aktivitas dengan memenuhi protokol kesehatan. Namun kita bisa menyaksikan bahwa banyak sekali protokol kesehatan yang dilanggar oleh masyarakat kita. Tidak menggunakan masker, tidak mencuci tangan sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas. Banyak juga yang melanggar aturan dengan tidak menjaga jarak ketika melakukan interaksi dengan orang lain. Disinilah kita melihat bagaimana efek dari pelanggaran terhadap peraturan dan pelanggaran terhadap hukum yang sudah ditetapkan. Pasien corona COVID-19 ini makin hari makin melonjak jauh. Maka disinilah perlunya hukum hadir untuk mengatur manusia dalam kehidupan, sehingga kehidupan manusia bisa berjalan dengan aman, nyaman. Anak-anak sekalian, para peserta MPLS yang saya hormati dan saya banggakan, lantas sebelum kita berbicara lebih jauh tentang bagaimana kesadaran hukum di masyarakat, terlebih dahulu kita akan melihat bagaimana dan apa arti dari kesadaran itu sendiri dan apa arti hukum. Anak-anak peserta MPLS yang saya hormati, kesadaran berarti berasal dari kata sadar, artinya insaf, tahu, mengetahui, merasa, mengerti, dan seterusnya. Jadi ketika dikatakan kesadaran, artinya orang yang memiliki kesadaran adalah orang yang mengetahui, orang yang merasakan, orang yang menginsafi, dan orang yang merasai. Sedangkan hukum adalah peraturan. Hukum itu adalah peraturan dan norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia agar menjadi tertib, kemudian timbul keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan di kalangan masyarakat. Para peserta MPLS yang saya hormati, nah dalam pengertian yang sempit, kesadaran hukum adalah apa yang diketahui oleh orang
tentang apa yang demi hukum harus dilakukan, tidak harus dilakukan, dan harus tidak dilakukan. Jadi kesadaran hukum itu adalah orang mengetahui, menginsafi, merasakan apa yang harus dia lakukan, tidak harus dilakukan, dan harus tidak dilakukan. Sedangkan dalam arti yang luas, maka kesadaran hukum itu adalah meliputi tidak hanya fenomena yang sudah hanya tahu saja, tetapi juga sudah menjadi kemantapan hati untuk mematuhi dari apa yang menjadi perintah hukum itu sendiri. Artinya bahwa hukum itu akan berfungsi manakala orang tidak hanya mengetahui tentang dan isi hukum, tetapi juga dia memiliki kemantapan hati untuk bisa melaksanakan hukum itu sendiri. Nah, sekarang masalah untuk kita, mengapa hukum itu harus ada dan kenapa hukum itu harus ditaati? Ayo, sekarang pernahkah anak-anak ketika di SLTP melanggar hukum? Apakah terlambat masuk sekolah, tidak menggunakan atribut, tidak menggunakan dasi umpamanya, tidak menggunakan topi? Nah, apakah perbuatan-perbuatan itu bisa dibenarkan atau tidak? Dan bagaimana jika ada pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut? Maka, mengapa hukum itu harus ada dalam kehidupan? Hukum harus ada dalam kehidupan adalah untuk mengatur tingkah laku manusia agar tercipta ketertiban, kenyamanan, keamanan, dan keadilan. Oleh karena itu, ketika hukum itu dilanggar oleh seseorang, maka akan mendatangkan reaksi terhadap pelanggar hukum itu sendiri. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk sanksi. Anak sekalian, nah sekarang ternyata untuk menjadi orang yang sadar terhadap hukum itu amatlah tidak mudah. Butuh proses, butuh waktu, dan butuh pengetahuan tentang isi hukum itu sendiri. Bagaimana mungkin anak-anak bisa menjadi orang yang sadar hukum, faham tentang hukum, ketika tidak mengetahui isi dari hukum ataupun peraturan tersebut. Oleh karena itu, proses yang harus dilaksanakan supaya kita sadar hukum adalah yang pertama harus terjadi pengabaran, pemberitahuan, dan pengajaran terhadap produk hukum dan peraturan itu. Nah, pada umumnya kesadaran hukum itu dikaitkan dengan kepatuhan hukum. Dengan kata lain, bahwa kesadaran hukum itu menyangkut apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Para ahli menyampaikan, hukum itu ada ketika orang
kita semuanya mau mentaati hukum. Anak sekalian yang berbahagia, nah sekarang faktor apa yang menyebabkan orang mampu untuk melaksanakan hukum? Faktor apa yang menyebabkan orang mampu mematuhi hukum? Kita sering melihat bagaimana pelanggaran-pelanggaran hukum itu terjadi, walaupun peraturan-peraturan ataupun norma-norma dalam masyarakat sudah mereka ketahui. Yang pertama, faktor yang menyebabkan orang mematuhi hukum adalah disebabkan oleh harapan bahwa ada suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi. Karena kita takut terkena sanksi atau karena ada imbalan, maka biasanya orang akan patuh terhadap hukum. Anak-anak, karena takut disanksi, disuruh lari umpamanya keliling lapangan, maka anak-anak datang tepat waktu. Yang kedua, yang menyebabkan orang mematuhi hukum adalah identification. Artinya apa? Kepatuhan hukum itu bisa terjadi bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi karena keanggotaan kelompok tetap terjaga, dapat terjaga dengan baik dengan mereka yang berwenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Yang ketiga, alasan atau faktor yang menyebabkan orang patuh terhadap hukum adalah mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Yang terakhir, faktor yang menyebabkan orang patuh terhadap hukum adalah karena untuk adanya kepentingan-kepentingan warga yang terjamin oleh hukum tersebut. Bukankah hukum itu hadir di tengah manusia untuk menjaga manusia itu sendiri? Para peserta MPLS yang saya hormati, nah sekarang indikatornya apa? Dikatakan orang itu sadar hukum. Yang pertama adalah pengetahuan orang itu terhadap peraturan hukum itu sendiri. Anak-anak sebagai calon siswa baru harus mengetahui terlebih dahulu untuk menimbulkan kesadaran akan peraturan hukum, maka terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana peraturan tata tertib yang ada di sekolah umpamanya. Baru setelah itu harus mengetahui isinya, memahami apa yang terdapat dalam peraturan dan tata tertib. Dan yang ketiga, ini adalah sikap hukum. Ya, bagaimana sikap hukum, sikap diri kita terhadap hukum? Karena ketika orang mengetahui hukum, tidak semuanya memiliki sikap yang sama. Ada orang yang taat terhadap hukum, melaksanakan hukum tersebut, dan ada pula yang melanggar. Maka orang dikatakan memiliki kesadaran hukum adalah mereka yang memiliki pola perilaku hukum. Artinya, setiap perilakunya
perbuatannya senantiasa didampingi oleh peraturan, senantiasa melaksanakan hukum-hukum yang berlaku. Anak sekalian, jadi indikator yang menggambarkan kesadaran hukum seseorang dianggap rendah apabila orang tersebut hanya mengetahui aturan, hanya mengetahui isi dari hukum-hukum itu tersebut. Dan orang disebut dikatakan memiliki kesadaran hukum yang tinggi, dia tidak hanya mengetahui isi hukum, tetapi dia juga melaksanakan dari hukum dan peraturan serta norma-norma yang ada. Anak sekalian yang Bapak cintai, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada anak-anak sekalian untuk mengetahui bagaimana peraturan-peraturan yang ada di sekolah, bagaimana peraturan-peraturan yang ada di masyarakat, yang ada di rumah, yang ada di lingkungan. Kemudian mari kita lakukan hukum-hukum yang ada, peraturan, norma, agar diri kita terpelihara, agar diri kita nyaman, aman, tertib dalam kehidupan. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan kepada kalian semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.